Oke, sekarang kita lagi ngumpul nih di sini nih. Ki Yoi, eee, kita lagi mau ngejawab tantangan dari istri-istri asik. kita. Iya, Iya, di mana itu bahasannya gimana, Sam? kita tuh ini kita disuruh jujur Ah, jujur. untuk pernah nggak sih ngerasa gagal sebagai Mmm, seorang suami atau kepala keluarga gitu. mmm. Ya menurut lu gimana, Chris? Jujur apa enggak ya? Ya intinya ya Jujurlah, kalau jujur ya jujur. kayak lagunya Raja, Apa tuh? "Jujurlah padaku." Buset. Promo Nah, nih, jadi promo. nah, jadinya kalau ngerasa sih ya, khawatir aja sih ya. Ngerasa apa ngalamin? Ngalamin sih jujur, jujur lagi dah tuh. Gue ngalamin sih enggak, tapi khawatir iya, khawatir gua itu gagal. Tapi Mmm, ngalamin sih belum ya. Ya mudah-mudahan sih kita jangan sampai jadi orang enggak yang lah, dalam Tuhan pasti ada amin. pertolongan. Tapi maksudnya yang lu rasa tuh khawatirnya gimana? Khawatir dari awal gua nikah, mau untuk menjenjang ke pernikahan, itu khawatir gua akan gagal. Pertama pernikahan gua, kedua dari segi gua biasa nggak sih nafkahin, gua bisa nggak sih Bisa. sebagai seorang laki-laki itu, ngebawa istri gua, anak-anak gua untuk, jadi yang lebih baik ya, maksudnya Yes. ya ibaratnya kita bisa bareng sama-sama. Nah itu. Jujur kalau ini, ya takutlah kita kalau gagal kan ya. Mhm. Tapi untuk sampai saat ini sih, kita sih belum dibilang gagal sih ya. Nggak usah belum, Selagi tidak akan. tidak akan gagal, amin, Pasti yes, berhasil, amin, berhasil. harus Selagi berhasil. gue masih punya kaki, masih punya tangan, intinya sih gue selalu berpikir gitu ya, apa yang gue kerjakan, gue harus berpikir sih, minta tuntunan Tuhan juga pasti ya. Betul, Eee, eee, apa yang kita musti kerjakan, kita lakukan, tapi apapun jalaninlah yes. sampai kita bisa menghasilkan, gitu sih. Ya, kalau buat gue sih, kegagalan jujur gue nggak mikir ke situ sih. Maksudnya gue jalanin aja sambil percaya aja Tuhan pasti tolong, ya walaupun ibarat kata kegulung-gulung ombak gitu. Kan kalau gue makanya orang kalau nikah gue bilang selamat mengarungi ombak kehidupan ya, gue bilang gitu. Kalau nggak salah waktu lu nikah gue juga sempat ngomong gitu. Karena itu yang gue rasain gitu, seperti mengarungi ombak. Jadi bener-bener, apa ya, ada tantangan tersendiri di situ. Jadi, nggak semudah yang kita pikir gitu, beda sama waktu pacaran ya. Karena firman Tuhan kan juga udah bilang, "2 sudah jadi satu." Nah sekarang 2 jadi satu, itu tuh bagaimana kita bisa bener-bener selaras, sepikir, sevisi untuk tujuan bersama. Karena kalau gue sama istri gue kan kita beda pandangan. Dia lebih suka ke kiri, gue lebih suka ke kanan. Lu bayangin aja gue ke kiri, dia ke kanan, gue ke kanan, dia ke kiri. Lu bayangin aja kayak gitu. Dan itu yang bener-bener buat gue akhirnya, aduh Tuhan, nggak bisa nih kayak gini. Gue bener-bener aduh, rasanya rasanya malah gue bukan merasa gagal, gue bilang, "Udah dah, ini buyar aja dah," gitu. Mmm, Gue malah udah oke, sampai di titik itu sih. mmm, Cuman Tuhan tuh baik lah. Jadi selama kita minta penyertaan Tuhan, di situ ginilah, kayak waktu murid-murid Tuhan Yesus di dalam kapal. Tuhan Yesus kan tidur di situ. mmm, Nah, asal kita sudah sertakan Tuhan di dalam kapal itu, ketik badainya kenceng, bangunin Tuhan aja. Tuhan mhm. bangun nih, badainya tambah Iya, kenceng iya, nih iya, gitu kan. iya, iya, ilustrasi itu memang memang harus kita Iya kan? ya kita lakukan ya. Kita benar-benar memang pas kita baca firman Tuhan, memang kita baca emang tentang badai itu emang Tuhan bangunin lah ibaratnya, bangunin Tuhan, Tuhan tolong apa yang kamu perbuat, gitu ya. Pasti. Nah di situ kan ada habis itu kan ada mukjizat kan ya, Iya, betul. ibaratnya pertama, badai reda, Badai reda, Tuhan berkata badai kedua itu adalah dia berjalan di atas air kan, itu ya? itu yang lain, itu Oh yang yang lain lain. lagi ya? Itu Oh itu tetap dalam badai. dalam badai ya? Justru itu kan Petrus tenggelam, enggak, Oke, sambung oke, sambung lagi. oke. Nah, berkaitan dengan itu,
Bukan berarti Tuhan tertidur ya, tolong nih, jangan jangan salah tangkap. Tuhan tidak pernah tertidur, Mmm, Tuhan tidak pernah terlelap. Cuman kadang gini, kayak kitanya yang kurang berseru, makanya Tuhan bilang gedor lebih kenceng. Nah, ada hal-hal tertentu yang memang kita harus bener-bener, "Oh Tuhan, tolong aku," gitu. mmm, Jadi, gue ngerasa di titik-titik, banyak titik malah gue bilang, titik-titik yang bener-bener gue selalu teriak, "Tuhan, tolong!" Gue bener-bener sampai mengerang, gue sampai menangis, gue sampai mengaduh, sampai wah bener-bener dah kayak orang terkapar perang, udah, mmm, "Ih nggak mungkin menang nih peperangan kayak gini," gitu. Tapi ya itu hebatnya Tuhan kita, gitu. Dia pasti memberi keberhasilan demi keberhasilan yang akan membuat kita mampu melewati setiap tantangan. Nah, mmm, cuman ya kita harus kuat, tekun di situ. Jadi setiap tantangan yang Tuhan kasih itu kayak tes. Tes pertama misal PPKN nih, PPKN, lulus 6, lumayanlah mmm. daripada 5 ya enggak? Iya iya iya. Terus habis itu dikasih tes matematika, Mmm, dapet 4. Wah, remedi, harus remedi. Ya kadang kita harus remedi juga. mmm. Nah, cuman kadangnya gue sama istri gue tuh remedi melulu, di soal yang sama. Nah, ini yang kadang bikin gue capek banget gitu, ya ampun Tuhan. Biologi mungkin gue dapet 9, ya kan. Soal fisika gue bisa dapet 8, PPKN 6, it's okay lah. Tapi ini matematika kenapa nggak bisa lewat gitu, di situ terus. Nah, pernah nggak lo ngalamin yang kayak gue rasain? Tes yang sama nggak lewat-lewat. Ya, tiap pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada. Apa ya, kalau gua ngerasa sih pasti yang namanya kalau kita tes, lulus udah biasa ya. Kalau kita tes, terus kita nggak lulus, nggak ulang-ulang itu ya memang hal yang tantangan sih ya, Capek juga tantangan, sih. capek sih gue tahu sih memang, capek karena ya gitu, kita emang penuh warna sih menurut gue ya. Kalau emang lu monoton hidup lu, terus lurus terus, gitu terus, wah, lihat orang sih enak, tapi pasti namanya kita ngelihat orang itu enak, kita nggak tahu sebelumnya, oh itu orangnya gimana awalnya. Ya masing-masing punya warna ya Juga dalam ya, hidup ya ya. kayak kayak gelas kita nih ya, berwarna Ah, gini ya. Kayak gelas kita nih warna-warni, ada yoi, yang kelap-kelap gini. heeh heeh. Ya itulah guys, dari jawaban-jawaban kita untuk para-para istri, tolong para istri lagi, Bukan, kesannya. istri. Oke istri, Gantian besok untuk kita istri-istri ngerjain istri kita, kita gantian. tolong itulah jawaban dari kita. Terima nggak terima, Jujur jujur. Itu udah ya jujur harus ya? terima karena ini dari Itu kejujuran dari kita. kejujuran, dari apa yang kita alami. Ya Ya, mudah-mudahan, kita masih akan lebih baik lagi lah untuk ngejaga, ya tolong untuk doakan kita, kan kalian eee, penolong kita ya. nah, Jadi sebagai penolong itu juga ada yang pernah bilang sama gue nih, penolong itu lebih kuat dari yang mmm, ditolong, mhm, ya nggak? mhm, Iya, jadi ya kita sama-sama harapkan buat istri mhm, untuk lebih lagi menguatkan dan mendoakan juga, biar kita jadi pimpinan yang lebih baik. Kita tunduk sama Tuhan, kita bisa mengarahkan mereka nah, juga ke mhm. arah yang lebih baik. Iya, karena kan kalau ibaratnya istri itu sebagai leher ya, Leher. lehernya si suami. Nah, gue tanya sekarang, kalau cacing punya leher kagak? Kagak ya? Kagak 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 kagak. Oke, kalau Betul gitu. juga, boleh tuh. Jadi buat suami-suami yang nggak punya leher, itu berarti lu Seperti cacing. cacing, Berarti lu harus nggak punya mendoakan leher. istri lu juga supaya jadi leher yang kuat. Iya Oke guys, sekian betul. dari kita. Oke sekian, Tuhan Tuhan berkati. berkati.